Hein dan Hyuno melihat rekaman CCTV di gudang tempat mereka awalnya mengira dana gelap itu berada. Hein mengenali truk dari CCTV yang dia lihat pada hari ketua menyuruh mereka pergi untuk mengganti ventilator. Artinya, dana gelap tersebut diangkut dari gudang ke kediaman Hong hari itu. Hyuno kemudian pergi untuk mengambil mobil karena hujan mulai turun. Eun-sung mendekati Hein yang duduk sendirian di dekat gudang. Dia salah mengira dia karena Hyuno dan Eun-sung ikut bermain. Sementara itu, Hyuno kembali melihat Hein naik ke mobil Eun-sung dan mengejar mereka. Hein kembali sadar dan keluar dari mobil Eun-sung. Namun, dia mengatakan kepadanya bahwa Eun-sung mengundangnya untuk menghindari menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia kemudian pergi bersama Eun-sung dengan pikiran untuk melihat-lihat rumah untuk mencari petunjuk mengenai aliran lumpur. Namun, Hyuno dipukul kepalanya oleh orang tak dikenal. Hein dan Eun-sung sampai di rumah Hong dan Eun-sung bersiap untuk kencan makan malam dengan Hein sementara dia hanya ingin bertemu kakeknya. Pada saat yang sama, Hyuno terbangun di mobilnya sementara broker bersiap untuk membunuhnya. Eun-sung menerima telepon dari broker tanah bahwa Hyuno telah terbunuh. Eun-sung mematikan ponselnya dan mengaku mengirim uang ke broker nanti. Sementara itu, tamu tak diundang Dahye adalah Direktur Keuangan Queens, yang ternyata adalah ayah kandung Guno. Dia juga jahat, kasar, tidak peka, dan kejam. Dia memberitahu Dahye bahwa dia telah melakukan tindakan ilegal saat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan menyalahkan Suchol dan Suchol akan ditangkap. Hal ini membuat Dahye mengkhawatirkan Suchol. Kembali ke kediaman Hong, Hein bertemu kakeknya dan terkejut melihat kakeknya dalam keadaan yang mengerikan. Dia tetap berbisik tentang pena perekam rahasia yang dia berikan kepadanya, meletakkannya di atas meja dan memerintahkan dia untuk meninggalkan pesan karena dia akan kembali untuk itu. Saat dia pergi, ketua mengatakan beberapa kalimat samar yang menyebutkan tempat perlindungan serangan udara. Hein meninggalkan rumah sementara Eun-sung dan ibunya berdebat tentang kehadiran Hein. Dia tersesat di taman, tidak dapat menemukan jalan gerbang utama. Ini adalah saat dia melihat Hyuno mencarinya. Tapi, Hein tidak yakin apakah dia Hyuno karena dia muncul sebagai Eun-sung padanya untuk sesaat. Untungnya, Hyuno menemukannya dan mampu meyakinkannya tentang identitasnya. Mereka meninggalkan rumah itu. Sementara itu, Eun-sung sangat marah dan menelpon broker tersebut. Terungkap bahwa Hyuno mampu menukar nyawanya dengan alasan logis bahwa broker tersebut akan mendapatkan hukuman 20 tahun karena pembunuhan dibanding hukuman 3 tahun karena penipuan. Karena pengkhianatan ini, dan Eun-sung, broker menyelamatkan nyawa Hyuno. Hyuno dan Hein bermalam di apartemen Hyuno, menjalani kehidupan normal, makan makanan enak, berpelukan, dan berbahagia. Dia juga menceritakan tentang pena rahasia yang dia simpan di kamar kakeknya. Sementara itu, Suchol sedang berlatih menjadi petinju. Sementara itu, Aeguna bertengkar mengenai patung Buddha emas yang dicuri Dahye dari keluarga Hong dan hampir melukai Guno. Dahye kemudian mencampurkan pil ke dalam anggurnya, mengemas tasnya dan pergi dengan semua uangnya bersama dengan patung Buddha emas. Di tempat lain, Hyuno dan Hein mencapai Yongdori dan menyaksikan matahari terbenam. Hyuno memberikan cincin kepada Hein memintanya untuk mengambil kembali perceraian, namun Hein dan berlinang air mata menolak. Memberitahunya tentang bagaimana penyakitnya semakin memburuk sehingga dia bahkan tidak bisa yakin apapun. Dia menceritakan kepadanya tentang hari di mana dia salah mengira Eun-sung sebagai Hyuno. Sementara itu, terungkap bahwa ketua kembali sadar dan berpura-pura menelan obat yang dia berikan atas perintah Sere. Sebaliknya, setelah pelayan tersebut meninggalkan kamarnya, dia mengeluarkan pil dari mulutnya dan menyimpan di lemari kamar mandinya. Kembali ke Yongdori, seluruh keluarga berdiskusi tentang tempat perlindungan serangan udara dan menyimpulkan bahwa dana tertentu mungkin ada di ruang panik. Masalahnya adalah, meskipun semua orang tahu tentang ruang panik, tidak ada yang benar-benar tahu di mana tempat letaknya. Malam harinya, saat berpatroli di area tersebut, Suchol bertemu Dahye yang telah kembali dengan patung Buddha emas dan Guno. Dahye meminta maaf kepada keluarga dan mengembalikan semua uang kecuali yang dia habiskan untuk perjalanan udara dan di Amerika Serikat. Saat Sonhwa sangat marah atas kehadirannya, Suchol membela Dahye berulang kali dengan memberitahu mereka bahwa Guna adalah anaknya sejak dia hadir saat kelahirannya dan membesarkannya. Keesokan harinya, Hyuno dengan bantuan temannya Kim Yang-gi berhasil mendapatkan dana asli dari pembuat rumah. Saat mereka mempelajari dana lantai, mereka menyadari bahwa lift yang terhubung ke ruangan ketua mungkin memiliki 2 pintu, dan salah satunya membuka ke ruang panik di sisi lain. Mereka berencana mengunjungi rumah tersebut dini hari, seiring dengan tuduhan kelalaian Sere terhadap kesehatan ketua. Saat ini, Eun-sung dan ibunya sudah mencari dana tertentu di seluruh rumah. Keesokan harinya, ketika keluarga Hong tiba, ketuanya sudah meninggal karena terjatuh. Sere kehilangan kuasa pengacara, yang berarti keluarga Hong akan bisa mendapatkan kembali rumah dan harta benda mereka karena Sere tidak lagi memiliki kekuasaan atas mereka. Setelah pemakaman, keluarga tersebut mengunjungi rumah yang membawa foto ketua.
masuk ke lift dan mampu membuka pintu ruang panik.